Kota Jakarta tetap amburadul, macet di mana-mana, kemudian banjir di mana-mana, sampah di mana-mana. Kenapa? Tidak ada ketulusan dalam keberpihakan kepada masyarakat Jakarta. Kita sudah membuktikan dengan jelas selama 5 tahun kita hanya dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta yang pintar memainkan kata tapi tidak bisa menata kota. Ini memang berbanding terbalik dengan Ahok. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ketakutan banget sih Anies bakal menang. Umat Kristen cerdas-cerdas, mereka pasti tahu siapa yang harus mereka pilih. Gak usah ketakutan gitu, Ganjar bakal kalah lah. Jangan. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena 2 alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini. Lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Kedua, saya tidak akan berbicara panjang-panjang karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Satu babak berakhir, mari kita sambut babak berikutnya. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial bukan hanya untuk Jakarta. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial adalah kerja yang terus menerus. Dan karena kerja untuk Indonesia tidak akan pernah berhenti di tempat ini. Mudah-mudahan pentas ini tidak roboh. Karena kalau pentas ini yang roboh, yang salah Pak Anies. Apapun yang terjadi di Indonesia ini yang salah Pak Anies. Mobil salah parkir, masuk, jebol, Pak Anies juga yang salah. Saya terus terang kalau berita tentang Pak Anies tidak saya baca. Kenapa? Saya khawatir nanti handphonenya saya banting. Tapi biasa yang namanya buah itu dia dilempar orang karena harum, betul? Buah durian dilempar orang pakai batu karena dia sudah harum semerbak, orang tahu dia akan jatuh, pasti semua dapat menikmatinya. Pilihan hidup ini cuma 2, mau jadi pohon yang tinggi anginnya kencang atau menjadi rumput diinjak orang. Sekarang saya tanya, mau jadi pohon tinggi anginnya kencang atau mau jadi rumput diinjak orang? Pak Anies ini adalah pohon yang tinggi anginnya kencang, tapi insya Allah Allah jaga beliau, insya Allah. Masya Allah. Ucapan Ahok soal orang pinter ngomong disuruh kerja dianggap multitafsir pendukung Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok hadir dalam acara reuni relawan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2017 di salah satu mal Bilangan Jakarta Selatan pada Minggu 6 November 2022. Saat silaturahmi tersebut, pembawa acara memantik jawaban Ahok soal subur resapan. Kita tidak ngomong politik lah, kita nggak bicara ke arah politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kita kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Itu syukuri, kita bisa bersyukur, kata Ahok saat itu. Tidak hanya soal itu, Ahok juga memantik perhatian saat mengatakan orang pintar ngomong dikira hebat. Dalam konteks ini, Ahok tidak menyebut nama siapapun dalam tendensi ke arah politik. Meski begitu, Surya Chandra, seorang rekan dekat Ahok yang kini secara terbuka dikenal sudah mendukung kontestasi Anies Baswedan sebagai calon presiden, mengaku pernyataan tersebut bukanlah gaya khas Ahok yang dikenal dulunya. Walaupun sudah mendukung Anies, ex-kader PSI ini tetap menghormati sosok Ahok sebagai orang yang tulus mencintai warga Jakarta, sehingga dia bisa berharap pernyataan demi pernyataan tersebut bukanlah sesuatu yang diniatkan untuk menimbulkan kegaduhan di publik. Terlepas dari hal itu, Surya menambahkan kinerja Gubernur DKI harus berdasarkan data dan fakta. Salah satunya soal statistik yang didapatkan dari jejak pendapat publik melalui lembaga survei. Ucapan Ahok soal orang pinter ngomong disuruh kerja dianggap multitafsir pendukung Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok hadir dalam acara reuni relawan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2017 di salah satu mal Bilangan Jakarta Selatan pada Minggu 6 November 2022. Saat silaturahmi tersebut, pembawa acara memantik jawaban Ahok soal subur resapan. Kita tidak ngomong politik lah, kita nggak bicara ke arah politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kita kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Itu syukuri, kita bisa bersyukur, kata Ahok saat itu. Tidak hanya soal itu, Ahok juga memantik perhatian saat mengatakan orang pintar ngomong dikira hebat. Dalam konteks ini, Ahok tidak menyebut nama siapapun dalam tendensi ke arah politik. Meski begitu, Surya Chandra, seorang rekan dekat Ahok yang kini secara terbuka dikenal sudah mendukung kontestasi Anies Baswedan sebagai calon presiden, mengaku pernyataan tersebut bukanlah gaya khas Ahok yang dikenal dulunya. Walaupun sudah mendukung Anies, ex-kader PSI ini tetap menghormati sosok Ahok sebagai orang yang tulus mencintai warga Jakarta, sehingga dia bisa berharap pernyataan demi pernyataan tersebut bukanlah sesuatu yang diniatkan untuk menimbulkan kegaduhan di publik. Terlepas dari hal itu, Surya menambahkan kinerja Gubernur DKI harus berdasarkan data dan fakta. Salah satunya soal statistik yang didapatkan dari jejak pendapat publik melalui lembaga survei. Ucapan Ahok soal orang pinter ngomong disuruh kerja dianggap multitafsir pendukung Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok hadir dalam acara reuni relawan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2017 di salah satu mal Bilangan Jakarta Selatan pada Minggu 6 November 2022. Saat silaturahmi